Coba lanjut. Lanjut. Oke, saya coba baca Bang, karena saya sudah baca ayat ini kan dari 17. Ini adalah doa Yesus kepada murid-muridnya. Nanti kita baca terus ya, saya sudah baca ayat itu. Nah, di ayat ini, saudaraku, dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, ya, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaan saya sangat mudah, Sampu. Di ayat ini, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Kalau kita mau menjelaskan seperti ini, sebenarnya ini hak daripada sekolah teologi terserah ya. Tapi tidak apa-apa, saya sedikit ya. Silakan. Pertanyaan saya mudah. Di ayat ini, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan Sampu. Jangan dibolak-balik dengan Tuhan. Seperti itu Bang, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ya. Oke, silakan menurut pemahaman Anda. Ya, tidak bisa. Oke. Karena begini, di ayat banyak ayat-ayat lain yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Begitu. Gimana itu, Bang? Jadi tidak bisa langsung saya katakan lantas Sampu katakan begitu langsung saya iya atau tidak bisa, karena ini sebenarnya membutuhkan penjelasan daripada teolog. Ya, kalau kita ini Nggak apa-apa. orang awam kurang inilah tidak akan memuaskan. Begini ya Pak Saudara Hendrik, saya mau tanya seberapa sering kita membaca Bible? Seberapa sering membaca Alkitab? Sering memang kurang, terus terang saja. Oh, kurang. Nggak apa-apa. Kita kasih tepuk tangan ya. Iya. Jadi saya begini Sampu, walaupun saya sebagai seorang Islam, tapi saya ini belajar Bang tentang keselamatan itu. Jadi saya juga pernah belajar tentang Bible kan. Karena begini Bang, tujuan kita kan nanti cuma satu Bang, ke akhirat. Itu tujuan hidup kita kan. Betul kata Pastor Robin tadi, bahwa dunia ini tempat untuk meninggal, bukan untuk tempat tinggal. Izin dulu saya bertanya sedikit. Iya, silakan Bang. Jadi tadi ayat bagaimana tadi Bang, nggak bisa dijelaskan? Tunggu. Iya, Kan kamu suka belajar Alkitab ya? Iya. Ya, jadi itu tujuannya Sampu itu belajar Alkitab, apa tujuannya? Saya ingin mencari kebenaran yang hakiki. Siapakah Tuhan yang benar? Sesederhana itu Bang. Karena tidak mungkin Tuhan ada dua, atau tiga, atau empat. Tuhannya Konghucu, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, Tuhannya Yudaism, Tuhannya Kristen, Tuhannya Tuhan saya Islam. satu, Sampu. Tuhan saya satu. Siapa yang satu itu? Tuhan saya satu, yaitu Tuhan Tritunggal. Tiga itu. Tiga itu. Satu. Oke, bagaimana caranya bisa satu? Coba. Satu. Yang mana yang satu? Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Tidak usah kamu jelaskan, tidak usah. Nah, coba jelaskan kepada saya, bagaimana Tritunggal? Iya, saya. Apakah Bang Papi Gembala itu punya tubuh? Punya Punya jiwa? Punya roh? punya. Ada berapa? Satu. Nah, itu kan? Oke, baik. Iya, nggak apa-apa. Oke, boleh saya sanggah Bang? Analoginya begitu. Boleh saya sanggah Bangku? Boleh. Baik. Yang Anda data bawa tadi itu analogi trikotomi oneness Abangku, satu pribadi. Saya satu pribadi. Di dalam diri saya ada tubuh, ada jiwa, ada roh, satu pribadi. Tetapi Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi ketiga-tiganya adalah Tuhan. Itu konsep. Salah. Bagaimana Anda mau menjelaskan? Coba saya kasih gambar Bang ya. Saya ini pemahaman Tritunggal paham Bang. Karena Cuma satu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. tiga itu Bang. Satu. Oke, satu. Apakah Bapa adalah anak? Ya. Berarti yang disalib Bapa. Tidak bisa kita bercerita seperti itu. Tidak bisa kita. Bang, saya ini lebih paham Tritunggal Abangku. Saya lebih paham. Tritunggal itu adopsi dari ajaran bapak-bapak gereja. Sabar ya, ini saya baca baik-baik Bang ya. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal.
Paulus juga tidak pernah mengajarkan Tritunggal, ya. Betul. Kalau ada Bible di situ, sampul boleh dibuka, ya. Tunjukkan kepada saya di mana dalil di dalam Bible mengajarkan tentang konsep Tritunggal. Yesus berkata tadi, Di dalam Bible ada Roh Kudus. apakah itu Tritunggal? Di dalam Bible ada Allah Bapa. Ada. Di dalam Bible ada Yesus. Ada. Anak ya. Yang mana yang Tuhan? Semuanya satu. Coba bagaimana bisa satu? Coba dulu. Tunggu. Iya. Bapak Gembala punya tubuh, punya jiwa, Iya. punya roh. Apa ketiga ini? Tiga itu. Apa Bapak Gembala tiga? Tiga itu. Ya, jadi berarti Bapak Gembala tiga. Tiga karena Anda pisahkan. Roh ini kalau keluar, gimana? Apakah Bapak Gembala bisa hidup kalau terpisah dengan rohnya? Mati. Oke, saya tanya dulu, Tritunggal itu berapa pribadi? Ya. Ayo, berapa pribadi Tritunggal? Ya, tiga. Tiga pribadi, Bang. Jadi analogi saya begini, ya, sabar Bang. Saat nanti masuk Pastor Roding ya, gampang kok menjelaskan Tritunggal itu Bang. Saya lebih paham karena Tritunggal adalah ajaran bapak-bapak gereja yang dimotori oleh Tertullianus. Nanti kita buka itu ya di abad ketiga nanti ya, gampang itu Bang. Sementara Yesus dan Paulus tidak pernah mengatakan Tritunggal. Contoh di Yohanes 17:3 tadi, Anda nggak bisa jawab, ya, di situ Anda nggak bisa jawab. Kemudian di 1 Korintus 8:6 itu surat Paulus Bang, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Coba 1 Korintus 8:6, silakan Anda buka. Anda bawa ke King James Version ataupun masuk ke original teksnya atau masuk ke Textus Receptus. Silakan Anda buka. Di situ dikatakan satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan. Cuman sama LAI sudah ditambah nggak apa-apa lah. Di situ Bang. Coba Anda buka. Nah, sementara di Kisah Para Rasul 3:13 di situ Lukas juga berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Tuh, masa hamba merata Tuhan? Coba buka Kisah Para Rasul 3:13. Itu Bang. Buka saja di situ. Iya, nanti saya referensi tanya Kisah 3:13 di sini ya. Gitu Bangku ya. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan bahwa sembahlah aku dan Tritunggal, nggak tahu Yesus itu Bang. Makanya saya tanya tadi Anda, analogi Anda saat trikotomi itu satu pribadi Bang, itu oneness. Sementara Tritunggal, coba nanti buka referensinya ya, bagaimana konsep Trinitas. Iya, silakan. Begini. Karena penjelasan Sampo itu tidak bisa saya terima, jadi lebih kita pindah topik saja. Jadi bertanya aja deh Bang. Kalau saya tanya Bible, Abang pasti nggak paham karena jarang baca Bible. Gitu loh. Ya, betul. Iya, jadi susah. Nah, sementara Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana bisa Tritunggal? Saya sih mana ini bikin rame ini. Gak apa-apa Sampu ya. Belajar kita. Yohanes 5:30, Yesus berkata di situ. Ya. Tapi begini, tolong jangan jelaskan Alkitab kepada saya karena saya pasti tidak terima. Iya, karena Anda tidak pernah baca. Jelaskan Al-Quran saja. Iya, silakan Anda bertanya silakan Pastor Rodi masuk. Silakan Anda bertanya tentang Islam ke Pastor. Kalau nanya Bible, tanya ke saya Bang. Iya. Kalau Bible tanya ke saya Bang. Kalau Quran tanya ke Pastor Rodi. Saya ini menguasai Bible Bang. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai surat-surat Paulus, dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, saya di luar kepala saya Bang. Ya. Silakan Pastor Rodi.